Gimana kalau saya bilang ada cara belajar di kelas yang jauh lebih seru dan mungkin lebih efektif daripada ujian akhir? Kedengarannya mustahil ya. Tapi inilah pertanyaan besar yang coba dijawab oleh sebuah penelitian super inovatif yang akan kita bahas bareng-bareng hari ini. Coba deh kita nostalgia sedikit ke zaman SD. Waktu pelajaran IPA, apa yang paling nempel di ingatan? Apakah menghafal mati-matian nama-nama planet? Atau momen seru pas kita lagi eksperimen, mencampur cairan, dan merasa kayak detektif yang lagi mecahin misteri besar? Kayaknya kita semua tahu jawabannya kan? Nah, ini dia nih pertarungan klasik di dunia pendidikan. Di satu sudut, kita punya cara belajar jadul yang fokusnya cuma hafalan dan latihan soal berulang-ulang. Di sudut lain, ada tuntutan dunia modern yang butuh banget skill kayak problem solving, kreativitas, dan belajar aktif. Pertanyaannya, gimana caranya kita nyambungin dua dunia ini? Ternyata ada loh yang coba jawab tantangan ini. Sebuah penelitian di Taiwan datang dengan ide yang wah benar-benar di luar kotak. Mereka mengubah total konsep ruang kelas yang kita kenal. Oke, siap. Kenalan yuk sama pahlawan kita dalam cerita ini. Namanya Digital Escape Room atau kita sebut aja DER. Coba bayangin ya, kelas kalian disulap jadi semacam ruang misteri. Murid-muridnya nggak cuma duduk manis dengerin guru, tapi mereka harus kerja bareng, ngelakuin eksperimen beneran, dan mencahin teka-teki di tablet buat bisa kabur dari kelas. Seru banget kan? Cara mainnya tuh sebenarnya simple tapi jenius. Pertama, anak-anak ini bakal scan QR code pakai tablet. Boom! Langsung dapat misi dan petunjuk. Terus, buat nyelesain misi itu, mereka harus praktek, melakukan eksperimen sains langsung. Nah, hasil dari eksperimen itulah yang jadi kunci buat ngebuka teka-teki selanjutnya. Keren kan? Nah, ini dia nih penampakan QR Code yang mereka pakai. Benda simpel ini jadi semacam jembatan ajaib yang nyambungin dunia digital di layar tablet sama dunia nyata di meja eksperimen mereka. Jadi nggak cuma teori, tapi langsung praktek no. Oke, jadi gimana cara mereka ngetes ini? Para peneliti ini bikin sebuah eksperimen yang rapi banget. Mereka ambil 40 anak kelas 4 SD, terus dibagi jadi 2 grup. Selama 10 minggu, grup pertama belajar IPA pakai metode digital escape room yang seru itu. Sementara grup kedua, ya belajar dengan cara yang kita semua kenal. Guru nerangin di depan, murid dengerin. Tujuannya cuma satu, mau lihat mana sih yang lebih ngefek. Oke, kita masuk ke bagian paling seru, hasil eksperimennya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Setelah 10 minggu main teka-teki dan eksperimen, apakah metode escape room ini beneran bikin anak-anak jadi lebih pintar? Apakah ada bedanya? Jawabannya ternyata nggak sesimpel iya atau tidak. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Hasil yang pertama, dan ini yang bikin kaget. Kalau kita lihat nilai ujiannya, hasilnya imbang. Ya, grup escape room nilainya sedikit lebih tinggi, tapi bedanya tipis banget, jadi secara statistik dianggap nggak ada bedanya. Kalau kita cuma lihat sampai sini, kita bisa mikir, sama aja dong. Tapi, tunggu dulu. Ujian itu kan cuma ngukur satu hal kan? Betul sekali, karena ternyata nilai ujian itu cuma puncak gunung esnya aja. Di bawah permukaan ada cerita lain yang jauh lebih besar dan penting. Coba lihat yang ini. Nah, di sini baru kelihatan bedanya. Kalau ngomongin soal motivasi belajar, grup kali escape room menang telak. Skor mereka melesat jauh. Artinya apa? Mereka nggak cuma sekedar belajar karena disuruh, tapi mereka jadi pengen belajar. Mereka semangat datang ke kelas IPA. Beda banget kan? Dan puncaknya ada di sini. Kemenangan terbesarnya justru di kemampuan memecahkan masalah. Di sini grup escape room, wah jauh di atas angin. Peningkatannya signifikan banget. Jadi intinya gini, permainan ini mungkin nggak bikin mereka jago menghafal. Tapi permainan ini sukses mengubah mereka jadi pemikir yang lebih kritis dan pemecah masalah yang andal. Dan ini bukan cuma angka loh. Coba kita dengar langsung dari muridnya. Ada yang bilang, dulu aku nggak pede dan nggak suka pelajaran IPA. Tapi game DER ini seru banget. Sekarang aku jadi pede dan semangat belajar. Ini bukti nyata kalau yang berubah itu bukan cuma kemampuan, tapi juga mindset. Jadi apa artinya semua hasil yang mengejutkan ini? Yuk kita gali lebih dalam lagi maknanya. Oke, kita rangkum ya biar gampang. Nilai ujian beda tipis, anggap aja sama. Tapi soal motivasi dan kemampuan problem solving, grup escape room juara. Ini nunjukin satu hal yang penting banget. Ujian biasa itu seringkali nggak bisa mengukur hal-hal yang paling berharga, kayak kemampuan mikir kritis dan rasa cinta buat belajar. Terus kok bisa gitu?
Nah, para penelitinya punya penjelasan yang masuk akal banget. Ujian tradisional itu kan kebanyakan cuma ngetes kemampuan kita buat mengingat fakta. Ini yang disebut berpikir tingkat rendah. Nah, kalau escape room, ini ngelatih yang namanya berpikir tingkat tinggi. Jadi bukan cuma ingat, tapi bisa menerapkan, menganalisis, dan pakai info itu buat mecahin masalah baru. Mereka nggak cuma ngulang jawaban, tapi mereka menciptakan jawaban. Ada lagi nih testimoni dari murid lain yang memperkuat ini. Dia bilang, selama main, aku harus pakai otak buat cari cara mencahin teka-teki. Aku ngerasa tanpa sadar kemampuan berpikir dan problem solvingku jadi lebih baik. Tuh kan, mereka nggak cuma belajar tentang sains, mereka belajar bagaimana caranya berpikir seperti seorang ilmuwan. Oke, kita sampai di bagian akhir. Yuk kita tarik kesimpulan besarnya dan kenapa ini semua penting banget buat kita. Inilah pelajaran utamanya. Kalau kita cuma terobsesi sama nilai ujian, kita bakal kehilangan intinya. Karena pembelajaran yang paling mengubah hidup, rasa percaya diri yang tumbuh, kreativitas yang terasah, dan yang paling penting, rasa cinta pada proses belajar itu sendiri, hal-hal itu seringkali nggak bisa diukur pakai angka di rapor. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Gimana kalau tujuan sekolah itu sebenarnya bukan cuma buat dapat jawaban yang benar, tapi buat jatuh cinta sama tantangan dalam proses menemukan jawaban itu? Mungkin tujuan pendidikan sejati bukanlah mengisi ember, melainkan menyalakan api.